Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keluarga besar, kedua mempelai, kedua pengantin yang dirahmati Allah, bapa ibu, walimatul arsin, walimatul aqdin nikah yang dirahmati Allah. Pesan wasiat tausiah dalam pernikahan sangatlah dianjurkan, sehingga kita bisa menjadikan sesuatu acuan dalam berjalan. Hidup di dunia ini amatlah sebentar saja, hidup di akhiratlah yang lebih panjang. Tetapi ada rentetan yang harus kita lakukan di dunia ini agar iman kita sempurna, agar Islam kita itu sempurna, yaitu salah satunya adalah akad nikah. Kedua mempelai yang sangat berbahagia hari ini, tapi mempelai ini seperti orang yang saling tak kenal untuk hari ini. Mungkin karena kaku atau entah macam mana, tapi mudah-mudahan setelah ini Allah bahagiakan kedua-duanya. Amin ya rabbal alamin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang jauh daripada sunnahku, falaysa minni, maka orang itu bukanlah daripada golonganku. Maka inilah tugas salah satu tugas orang tua, menikahkan anaknya agar anaknya bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ini adalah perkara yang mulia yang Allah berikan kepada kita umat Islam dibandingkan daripada umat yang lain. Kita umat Islam jelas adanya akad dan nikah, sehingga ada ijab dan qabul, ada yang menghalalkan sesuatu perkara yang haram. Dahulunya haram, tapi halal dengan adanya akad. Akad itulah akad yang sangat saklar, akad yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah, wali dan mempelai laki-laki sudah menjalankan akad yang luar biasa itu. Mudah-mudahan mempelai ini Allah jaga keduanya sampai beranak dan bercucu hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Tausiah pernikahan untuk sang suami yang pertama. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsinu lil farji faman lam yastati' fa alaikum bisiyam. Ada dua kenapa kita menikah. Dua inilah jadikan niat untuk menikah. Dua ini niat yang paling bagus untuk menikah. Maka menikah ini pun harus dengan niat yang lurus. Kalau niat lurus, insya Allah nanti hasilnya akan lurus. Tapi kalau niat hari ini bermasalah, maka nanti hasilnya bermasalah. Maka kedua mempelai, saya yakinkan dan saya tekankan, niat kita hari ini diperlurus. Apa niat itu? Dianjurkan oleh Nabi, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Pertama kali adalah untuk memelihara pandangan kita. Niatkan dalam hati, ya Allah, aku menikah ini ya Allah untuk menjaga pandanganku ya Allah. Sehingga dahulu sebelum kita menikah, pandangan kita bebas nak kemana. Baik sang istri maupun sang suami bebas nak memandang kemana-mana, memandang wanita cantik, memandang wanita yang membuka aurat, memandang apa. Begitu juga perempuan, memandang laki-laki yang ganteng, laki-laki yang handsome dan lain sebagainya, bebas. Tapi setelah menikah, ya ghuddu lil absarikum, tundukkan pandanganmu. Itu kunci daripada nikah. Kenapa pernikahan itu umurnya sebentar saja? Kita lihat beberapa artis, kita lihat di luar sana, yaghuddu li absarihim, penglihatan mereka jarang mereka tundukkan. Maka niat pertama kali menikah adalah untuk menundukkan pandangan. Hidup di dunia apa banyak memandang ke bawah, jangan memandang ke atas ke atas. Untuk apa? Agar kita tahu bahwasanya kita sudah dimiliki oleh orang, bahwa kita ada orang yang memiliki kita, ada orang yang menjaga kita. Yaghuddu absarihim. Kenapa mata yang pertama kali dikatakan oleh Nabi di sana? Karena sesuatu maksiat dari mata. Kenapa banyak perselingkuhan di mana-mana? Itu berakibat dari mata. Ketika mata sekali pandang, maka orang yang terkena oleh panahnya syaitan
Panah syaitan itu adalah mata. Ketika mata dipanah oleh syaitan, sesuatu yang halal nampak oleh kita menjadi haram, dan sesuatu yang haram nampak oleh kita menjadi halal. Maka di sanalah yang akan menghancurkan kita. Maka niat pertama kali, ya Allah, aku nikah ini ya Allah untuk menjaga pandanganku ya Allah. Maka setelah menikah, banyak memandang ke bawah. Jangan kita ke atas terus nak menghadap. Jangan kita lagi sana sini. Maka kalau orang suluk dalam tasawuf, dianjurkan dia dalam akhlak dia dalam ketika bersuluk adalah memakai khimar. Khimar itu menutup kain bagian kepala, menutup kepala dengan khimar. Agar bagaimana? Agar dia tu fokus memandang ke depan, tak boleh memandang ke sana dan ke sini. Sehingga kalau banyak pandang sana sini, banyak pun yang dilihat. Semakin banyak yang dilihat akan mempengaruhi hati. Kalau hati sudah berpengaruhi, maka di sanalah rusak hubungan kita. Yang kedua kata Nabi apa? Yang kedua, al-yaghuddu absarahum. Di dalam hadis, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar. Yang kedua, wa ahsinu lil farji. Niat aku ya Allah, aku menikah ini ya Allah untuk memelihara kemaluanku ya Allah. Karena kata Nabi di dalam riwayat hadis, banyak nanti penduduk neraka, banyak nanti penghuni neraka disebabkan karena kemaluannya. Kami ya Allah, kami takut kami masuk neraka karena kemaluan itu ya Allah. Maka kami menikah agar Engkau pelihara kemaluan kami ya Allah. Serahkan kemaluan itu dengan akadnya, serahkan kemaluan dengan yang halalnya. Maka dari kemaluan yang halal itulah menghasilkan generasi yang akan menggantikan kita, yang akan mendoakan kita, yang akan menjadikan kita nanti bagian daripada penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, tugas kita hari ini adalah perbaiki niat kita kembali. Tajdidun niyyah. Niat kita, saya menikah untuk menjaga pandangan, untuk menjaga kemaluan, dan karena agama Engkau ya Allah. Menjunjung agama Allah, menjunjung agama Allah, syariat yang sangat suci. Mudah-mudahan dengan niat itu kita menikah, insya-Allah apa yang dikehendaki nanti akan Allah mudahkan. Apa nanti perjalanan lika-liku rumah tangga, insya-Allah akan Allah mudahkan. Ingat, kita hari ini bukan sendiri saja, sudah berdua. Maka itulah kata pepatah Minang, apa? Tati lungkuit sama makan tanah, tati lantang sama minum ambun, kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun, sadan ciang bak basi, saciok bak ayam. Itu pepatah Minang yang sangat dahsyat. Apa hikmahnya? Kita sama-sama, sakit satu, sakit pula yang satu, senang yang satu, senang yang satu. Jangan nanti ketika kita hidup bahagia, kita lupa dengan sang istri. Istri ketika bahagia, lupa kepada sang suami. Tak boleh. Maka itulah dalam pepatah itu mengatakan, kabuki sama mendaki. Bukit yang begitu tinggi, kita hari ini sama mendaki berdua. Kalurah sama menurun, penurunan jurang yang sangat jauh, kita pun berdua. Kita terus berdua. Ketika senang kita berdua, ketika menurun kita juga berdua. Tadi lungkuit sama makan tanah, tadi lantang sama minum ambun, saciuk bak ayam, sadan ciang bak basi. Ini pepatah yang luar biasa. Intinya adalah kita hari ini berdua, tetaplah selalu berdua, menghasilkan orang-orang yang hebat dari kita berdua, dan insya-Allah dari kitalah nanti akan menghasilkan penduduk-penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat perkawinan untuk orang tua. Bukanlah anak kita sudah menikah lepas tanggungjawab kita. Dia tetaplah anak kita. Dia tetap harus kita perhatikan. Dia tetap harus kita bina. Dia tetap harus kita didik kembali. Maklum, anak muda berapa banalah umur anak muda. Anak muda penting untuk kita ajari, kita didik, kita awasi. Tapi jangan terlalu jauh kita memasuki urusan anak kita. Karena anak kita, apalagi sang istri memiliki suami, hak paten adalah milik sang suami. Sebagaimana di dalam hadis baginda Nabi SAW, ketika orang tuanya sedang sakit, dia diamanahkan oleh sang suami untuk berada di rumah, tidak boleh menjenguk sang suami. Sang ayah orang tua ketika itu sakit, dia patuh. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, bagaimana hakun laki yang engkau kerjakan itu adalah yang benar. Tapi walaupun seperti itu, anak kita menikah, maka justru bertambah tugas kita. Yang kemarin anak kita mungkin 4 orang, setelah dia menikah anak kita menjadi 5 orang.
Sebelumnya anak kita 3 orang, setelah menikah anak kita menjadi 4 orang. Tanggung jawab kita sangatlah besar. Didik dia, yang terpenting bagi kita orang tua adalah bantulah dia dengan doa. Doa orang tua sangat kami harapkan. Terasa ketika anak kita sudah menikah, doa itu sangat membantu kepadanya. Doakan dia dalam solat, bantu dia dalam solat, doakan dia. Orang tua yang mendoakan sang anak, maka itu tidak akan dihijab oleh Allah. Langsung Allah kabulkan, langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantulah anak ini. Untuk kedua mempelai, orang tua kita adalah mahram muabbad selama-lamanya. Yang 4 orang di depan antuma ini adalah orang yang luar biasa. Muabbad selama-lamanya, mahram selama-lamanya. Wuduk takkan pernah batal selama-lamanya. Mahram muabbad dalam fikih selama-lamanya. Maka oleh karena itu, kemarin mungkin orang tua kita 2, tapi hari ini orang tua kita 4. Kemarin kita cukup beribadah, kita cukup berbakti, memuliakan 2 orang saja. Tapi mulai hari ini kita wajib berbakti dengan 4 orang tua kita. Semakin banyak orang tua untuk beribadah, maka semakin banyak pula lah pahala yang kita kerjakan. Terakhir, ibadah yang paling luar biasa dan mudah adalah ketika kita menikah. Kita menikah ini semua itu ibadah yang kita lakukan. Sang suami ketika keluar rumah niat ibadah, ketika sang istri di rumah masak ibadah, menyuci kain ibadah, menyapu rumah ibadah. Tapi ingat, kita laki-laki, walaupun itu adalah bagian daripada ibadah yang dianjurkan oleh Nabi, diamalkan oleh sang istri, kita pun sebagai laki-laki juga kita membantu sang istri di rumah. Maka khidmah Nabi SAW fi khidmati ahlihi. Nabi SAW berkhidmah untuk ahlinya, berkhidmah untuk keluarganya. Tak segan Nabi untuk memasak, tak segan baginda Nabi untuk menyuci pakaian, tak segan baginda Nabi untuk menyapu. Yang jelas ada kerjasama di antara kita berdua. Ingat, perjalanan kita luar biasa, perjalanan yang panjang dan banyak liku-liku. Ingat selalu, yang memiliki kita adalah Allah. Kembalikan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja tausiah dari saya. Mudah-mudahan pengantin ini Allah bahagiakan dunia akhirat. Mudah-mudahan hajat dan tujuannya Allah capaikan. Mudah-mudahan Allah pelihara keluarganya. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya-Allah. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.